Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Yasmin dengan NIM 2510911120051. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu dari materi kardiovaskular yang menurut saya materinya itu sangat menarik, yaitu mengenai sistem konduksi dari jantung, khususnya mengenai nodus sinoatrial atau nodus SA. Nah, kenapa materi ini tuh sangat menarik menurut saya? Karena materi ini tuh menurut saya adalah materi yang sangat-sangat menakjubkan, di mana ternyata jantung kita yang ukurannya sangat kecil, hanya segenggaman tangan ini kira-kira, dia punya fungsi yang sangat luar biasa bagi tubuh kita, dan dia berdetak secara otomatis tanpa kita sadari atau tanpa harus kita perintah. Semua ini tuh bisa terjadi karena apa? Karena adanya sistem listrik alami di dalam jantung itu sendiri, berupa atau awalnya itu dari yang namanya nodus SA atau nodus sinoatrial. Nodus sinoatrial ini apa? Nodus sinoatrial itu adalah pacemaker alami atau pemacu alami kelistrikan di jantung, di mana dia bisa menghasilkan impuls listriknya sendiri untuk bisa memulai setiap denyutan dari jantung. Jadi untuk mekanismenya sendiri, nodus SA itu akan menghasilkan impuls listrik, di mana letak nodus SA ini ada di superior atrium kanan. Ketika dia menghasilkan impuls listriknya ini akan menyebar ke dalam atrium, sehingga atrium itu akan kontraksi itu kan kayak gini, anggapannya memompa. Jadi ketika atriumnya berkontraksi, atrium akan memompa darah menuju ke ventrikel. Ketika menuju ke ventrikel, si impuls listriknya ini akan berlanjut ke nodus AV atau nodus atrioventrikular. Di nodus AV ini akan terjadi perlambatan dari impuls listrik. Kenapa adanya perlambatan? Perlambatan ini tuh ada untuk memastikan bahwa setiap darah yang ada di ventrikel itu benar-benar terisi penuh begitu. Jadi setelah dari nodus AV, impulsnya itu akan lanjut lagi ke yang namanya bundle of His atau dikenal sebagai fasciculus atrioventricular. Itu akan terbagi menjadi dua, ada yang crus dextrum ke kanan sama crus sinistrum ke kiri. Lalu dari crus ini tadi dia akan menyebar lagi ke serabut Purkinje. Nah, hal inilah yang menyebabkan nantinya ventrikel itu akan ikut kontraksi. Jadi ventrikel akan ikut kontraksi memompa seperti ini. Darah yang ada di ventrikel tadi itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Yang membuat saya makin kagum lagi dengan sistem dari konduksi jantung ini adalah semua prosesnya itu benar-benar terjadi secara sangat cepat, teratur, dan terus-menerus tanpa kita sadari. Misalnya nih pada saat ini, saya sedang menjelaskan mengenai materi ini, denyut jantung saya itu sedang berdetak. Jantung saya sedang berdetak, tapi saya tidak sadar. Tanpa saya perintah juga denyut jantung saya, dan saya juga tidak tahu denyut jantung saya per 1 menitnya itu ada berapa sekarang ini. Nah, bahkan saat kita tidur pun, tidur dalam posisi yang benar-benar kita tidak sadar apa-apa, terlelap, si sistem konduksi jantungnya itu masih tetap berlanjut, dimana fungsinya untuk memastikan denyut jantung kita itu akan tetap normal. Selain itu, jantung itu juga bisa menyesuaikan dari kebutuhan tubuh kita. Dimana misalnya saat kita sedang melakukan olahraga, terus kita ngos-ngosan kan, itu karena kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita itu meningkat. Si jantung akan memberikan kompensasi ibaratnya dengan meningkatkan denyut jantungnya, sehingga kebutuhan si oksigen di tubuh kita itu akan tercukupi. Begitupun sebaliknya, saat tubuh kita relaksasi, istirahat, denyut jantung kita itu akan melambat kembali dan normal kembali. Nah, menurut saya kemampuan dari jantung untuk bekerja secara otomatis itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia biasa. Sepintar-pintar apapun manusia itu pasti punya kekurangan, dan tidak mungkin rasanya bisa menciptakan sesuatu sesempurna jantung yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur atas apapun yang sudah diciptakan oleh Allah.
saya sangat menyadari bahwa sebagian kecil dari tubuh kita, organ kecil, sekecil sel pun itu punya fungsi yang sangat besar bagi tubuh kita. Oleh karena itu, Allah menciptakannya. Setiap yang Allah ciptakan pasti punya fungsi. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.